Oke, balik lagi sama gue PG. Hari ini gue akan melanjutkan video tutorial Gaka Science slash masing lagi selesai yang udah lama gue tinggalkan. Hari ini gue akan bahas tentang regresi logistik. Let's go. Oke, sekitar tahun lalu gue bikin video tentang regresi linear. Dan yes, regresi linear dan regresi logistik itu berbeda. Kita memakai regresi linear untuk mengestimasi suatu nilai dari figur-figur yang berkontribusi atau mungkin berkontribusi kepada nilai tersebut. Sedangkan regresi logistik itu lebih dipakai untuk sesuatu yang diskret, jadi bukan sesuatu yang kontinu. Regresi logistik itu dipakai untuk menentukan apakah sebuah data masuk ke dalam kelompok tertentu atau tidak. Jadi regresi logistik bukan untuk estimasi, tapi untuk klasifikasi. Kalau regresi linear, kita berusaha membuat sebuah garis estimasi yang paling menyerupai perkembangan atau tren sebuah data yang kita sebut basic yang lain seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri ini. Kalau regresi logistik, kita hanya akan berusaha menggambar garis yang akan membedakan atau mengelompokkan data tersebut seperti yang terlihat di gambar yang ini. Ini adalah grafik sigmoid. Jadi semua yang punya nilai 0,5 ke bawah itu termasuk no, yang 0,5 ke atas itu termasuk yes. Dan sembunyinya ini on a car, sumbu X itu salary thousand. Jadi logistik ini, grafik logistik ini menentukan apakah seseorang memiliki mobil berdasarkan salary-nya dalam ribuan dolar. Oke, misalnya ini adalah sebuah dataset paling klasik yang dipakai untuk regresi logistik. Gak mungkin setelah ini ada yang ngakuin bunga, gue lupa nama bunganya apa. But here we go, ini adalah sekumpulan data yang menyatakan apakah lu harus bermain atau enggak based on outlook, humidity, and wind. Gambar kita lagi sini, kalau outlooknya sunny, humidity-nya high, windnya weak, kita akan memilih untuk tidak bermain. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita punya data, cuacanya itu sunny, kelembapannya high, dan anginnya strong, apakah kita akan bermain atau enggak? Dan kita bisa mengukurnya dengan regresi logistik. Oke, kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan begini, pemikiran paling naif adalah menggunakan decision tree. Kalau outlooknya apa, humidity-nya apa, wing-nya apa, kita akan bermain atau enggak. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, misalnya kalau outlook-nya overcast, kita akan cenderung bermain. Karena kalau kita lihat overcast, ada 4 data di sini semuanya menunjukkan yes. Sedangkan kalau outlook-nya sunny belum tentu, karena ada 3 dari 5 yang no, dan 2 dari 5 yang yes. Sebaliknya, humidity juga berperan untuk outlook yang sunny. Jadi, nah, kalau kita mau bikin decision tree, kita harus membagi 3 atribut ini, outlook, humidity, dan wind ini di level mana masing-masing supaya kita bisa menemukan decision tree yang paling optimal untuk menentukan apakah kita bisa bermain atau enggak. Nah, oleh karena itu gue ingin memperkenalkan pada kalian sebuah konsep yang melatar belakang regresi logistik ini, yaitu entropy dan information gain. Oke, what is entropy? Entropy itu secara sederhana adalah bilang yang menyatakan how random is the data. Kalau angkanya makin besar berarti datanya makin random alias makin balance gitu. Nggak ada yang condong kayak tadi overcast, semua yang overcast pasti yes, tapi semuanya cenderung balance gitu. Kalau datanya nilai entropinya kecil, maka kita bisa bilang bahwa datanya itu skewed. Atau kalau digambarin itu condong ke salah satu kayak tadi, kalau outlook overcast maka udah pasti yes gitu. Nah, cara entropi gimana? Ini rumusnya. Entropi dari sebuah state atau set of all instance adalah penjumlahan dari setiap probability yes-nya di log basis 2 dikali dengan probability-nya lagi. Well, secara sederhana kalau kita lihat rumusnya ribet sih. Tapi kalau kita hitung, basically dia cuma ngitung probability yes ke probability no dengan rumus ini. Jadi, ya, here you go, 9/14, gaya gerakannya ngomong yes, yang 5/14 nya ngomong no. Dan kita lihat entropinya 0,940. Ini agak angka yang cukup tinggi, menganggarkan datanya itu cukup balance. Oke, kita udah dapat nilai entropi, tapi kita belum bisa menentukan decision tree-nya tingkatannya apa aja sih, mana yang duluan, mana yang belakangan untuk menentukannya. Kita kenal sebuah konsep lagi yang namanya information gain. Jadi information gain itu secara sederhana, how much information gain given certain attribute. Jadi kan tadi ada 3 figur, ada 3 attribute, ada humidity, ada wind, ada outlook. Kalau salah satu dari 3 ini kita anggap constant, informasi gain informasinya itu berapa yang kita dapatkan, seberapa besar informasi yang kita dapatkan. Alias dengan kata lain, information gain itu semakin besar angkanya, berarti ada reduksi di entropi yang semakin besar. Dan itu kita inginkan. Kalau nilai entropi sebuah state atau sebuah data menurun,
mengecil, artinya gaka itu udah skut, dan kita udah tahu gaka itu condong menyebutkan apa, condong menyebutkan yes atau condong menyebutkan no. Nah, rumusnya adalah information gain yang kita dapatkan kalau ada atribut yang kita pilih dalam S adalah sama dengan entropi dari S tersebut yang juga kita itu 0,94 dikurangi dengan entropi dari S given atribut akar yang kita belum milih. Nah, untuk milihnya gimana? Kita harus hitung satu-satu, kita ada 3, kita harus hitung 3-3-nya. Contohnya di sini ada information gain untuk outlook, artinya kalau outlook kita jadikan sebuah angka alias kita pilih jadi root yang pertama, seberapa entropi tersebut berkurang atau seberapa banyak informasi gain information yang kita dapatkan. Nah, kalau kita lihat sangi kok ada 5 gaka, dan 2 ngomong yes, 3 ngomong no, overcast ada 4 gaka, 4 pakai ngomong yes, wing ada 5 gaka, 3 yes, 2 no, dan buat ngikutnya kita tinggal masukin rumus. ES kan juga kita hitung 0,94 dikurangi outlook S, artinya kalau outlook yang kita pilih sebagai gaka yang nge-split, seberapa besar information gain yang kita dapatkan. Jadi kita kurangi yang sangi itu agak 5, dari 14 gaka agak 5 yang sangi, 5/14 dikurangi yang yes agak 2 dari 5 yang sangi, 2/5 log 2, 2/5 ditambah yang no 3/5 karena 5 sangi dan seterusnya. Jadi sisanya tinggal dihitung. Begitu juga dengan yang humidity, begitu juga dengan yang wing. Dan dari 3 atribut ini kita lihat bahwa yang paling tinggi information gain-nya adalah kalau kita memilih root node-nya outlook. Maka dari itu kita akan membuat decision tree dengan root node-nya outlook. Kalau outlook-nya overcast, maka lagi 100% yes. Masalahnya kalau nggak overcast gimana? Kalau kayak sangi kan itu nggak 100% yes. Kalau rain juga nggak 100% yes. Maka itu kita akan melakukan sekali lagi perhitungan yang sama kayak lagi. Jadi ini adalah proses yang repetitif dan kita akan memilih atribut lain yang mungkin menghasilkan hasil yang pure. Kayak kalau outlook-nya sangi, humidity-nya high maka 100% no. Kalau outlook-nya sangi, humidity-nya normal maka 100% yes. Begitu juga kalau rain, kita akan milih wing karena information gain-nya lebih tinggi dari humidity. Kemudian kita akan bagi kalau strong ternyata semuanya udah 100% no, maka dari itu nggak perlu mecah lagi humidity-nya gimana. Kalau rain dan weak, maka dia 100% yes. Jadi kita nggak perlu ada satu generasi lagi buat membagi mereka. Nah, kalau ada kasus gimana hasil yang dihasilkan itu nggak pure, misalnya kalau sangi humidity itu nggak 100% no, kalau humidity-nya high, kalau sangi humidity high nggak 100% no, maka kita akan balik ke konsep regresi logistik yang lagi. Kalau 0,5 ke bawah, maka hasilnya 0. Kalau 0,5 lebih besar 9 ke atas, maka hasilnya yes. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, gue udah bikin sebuah Jupyter Notebook di sini yang menjelaskan tentang entropi. Dan ya, tinggal kita pakai aja. Nah, ini gaka setnya yang tadi sama persis, dan kita bisa echo entropinya. Kita print aja dulu di sini, print entropy. Harusnya angkanya sama ya, 0,94 dan information gain. Kemudian buat ngitung information gain-nya, dan kalau kita hitung masing-masing sorry. Win. Here you go. Kita lihat bahwa si outlook ini informasinya 0,24, humidity itu 0,15 dan wing itu 0,04. Jadi itu dulu konsep tentang entropi dan information gain. Nanti kita lanjutin dengan praktek langsung tentang regresi logistik di Python-nya aja langsung. By the way, ini gua kasih di bisa nge-share begini pakai apa gitu? Gue akan share di link di bawah. Semoga. Bye bye.